Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan hingga hari ini. Selawat berlarikan salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dina Arianti, Saila Nabila, Muhammad Rizky Fareza, Raffi Aditya Permana, Aidil Akbar, Muhammad Rasya Auliandi Parinduri, dan Indra Kumala. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Deskripsi masalah. Seorang mahasiswa sedang berada di hutan. Waktu sholat telah masuk, namun karena tidak ada alat bantu seperti kompas atau penunjuk arah, ia tidak bisa memastikan arah kiblat dengan pasti. Dia pun berusaha mencari arah kiblat semampunya. Kemudian sholat menghadap arah yang dia yakini sebagai kiblat. Dalam niatnya, ia pun menegaskan mustaqbilal kiblati, sengaja akan menghadap kiblat. Namun setelah sholat selesai, dia diberitahu oleh penduduk setempat bahwa arah kiblatnya ternyata salah. Hal ini membuatnya bingung apakah sholatnya sah atau harus diulang. Pengertian sholat. Secara bahasa sholat berarti berdoa yang baik. Secara istilah sholat berarti rangkaian ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Hukum melaksanakan sholat. Ditinjau dari segi hukum, sholat terbagi kepada dua, yaitu fardu dan sunnah. Adapun yang fardu, sebagaimana diketahui ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. 5 sholat inilah yang dimaksud dengan sholat maktubah di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Quran Surah An-Nisa ayat 103. 5 sholat ini juga yang dimaksud oleh Nabi SAW. Tatkala seorang Arab dusun datang bertanya kepada Nabi, apa yang wajib ia lakukan setelah masuk Islam? Nabi bersabda, 5 sholat sehari semalam. Orang Arab dusun itu bertanya lagi, apakah ada yang wajib selain itu? Nabi bersabda, tidak ada, melainkan sekedar tambahan. Oke, hukum yang meninggalkan sholat. Hukum bagi yang meninggalkan sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Bahkan sholat merupakan salah satu tiang agama atau rukun Islam, yang merupakan suatu dosa besar apabila seorang muslim tidak mengerjakannya padahal ia tidak memiliki uzur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Islam dibangun atas 5 pondasi, yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, inti atau pokok dari segala perkara Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang meninggalkan sholat terbagi kepada 2 keadaan, yaitu satu karena mengingkari kewajiban sholat, yang kedua karena malas. Syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat terbagi pada 2 kategori, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Yang dimaksud dengan syarat wajib adalah kriteria-kriteria yang jika terdapat pada diri seorang maka wajib ke atasnya melaksanakan sholat. Adapun syarat sah adalah kriteria-kriteria yang mesti dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat dan mesti bertahan sampai akhir sholat. Berikut adalah uraian masing-masing dari syarat tersebut. Yang pertama, syarat wajib sholat. A. Islam. B. Baligh. C. Berakal, suci dari haid dan nifas. Apabila salah satu dari 4 syarat tersebut tidak terdapat pada diri seorang, maka gugur kewajiban sholat atasnya. Yang kedua, syarat sah. A. Suci dari hadas. Sebelum melaksanakan ibadah sholat, seorang mesti suci dari hadas, baik kecil maupun besar. Rasulullah SAW bersabda, artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. B. Suci dari najis. Seorang yang hendak melaksanakan sholat juga mesti suci dari najis. Kesucian tersebut mesti terjaga pada badan, pakaian, dan tempat pelaksanaan sholat. C.
Masuk waktu sholat hanya sah apabila dikerjakan di dalam waktu itu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat yang dikerjakan sebelum masuk waktunya adalah tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Quran surah An-Nisa 103. Kecuali apabila seseorang ketiduran atau terlupa, maka ia tetap wajib melaksanakan sholat sekalipun waktunya telah habis. Dalam hal ini, ia tidak berdosa karena tidak termasuk orang-orang yang lalai. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena lalai atau bermalas-malasan, maka ia berdosa besar. Ia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengqadha atau mengganti sholatnya. Dalil yang menjadi dasar akan kewajiban qadha sholat bagi orang yang lalai adalah kias, aulawi, analogi kepada sesuatu yang lebih pantas. Maksudnya, jika orang tidak sengaja meninggalkan sholat, saja wajib mengqadha sholatnya, apalagi orang yang lalai dan meninggalkan sholat tanpa alasan syar'i. Tentu ia lebih wajib untuk mengqadhanya. D. Menutup aurat. Wajib hukumnya menutup aurat sebelum dan pada saat sholat. Aurat laki-laki di dalam sholat adalah anggota tubuh yang berada antara pusat dan lutut. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, depan dan belakang. E. Menghadap kiblat Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dari manapun engkau, Nabi Muhammad, keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 150. Nabi SAW bersabda, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, menghadap kiblat dan bertakbir. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Rukun sholat. Pengertian rukun adalah sesuatu ia kemana keabsahan suatu amal tergantung kepadanya, dan sesuatu itu merupakan bagian daripada amal tersebut. Maka yang dimaksud dengan rukun sholat adalah rangkaian dari gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan sholat itu sendiri yang mesti dipenuhi dan tidak boleh tertinggal. Apabila salah satu daripada rukun sholat tersebut tertinggal, maka dipastikan sholatnya tidak sah, atau dikerjakan namun tidak sebagaimana mestinya, maka sholatnya pun tidak sah. Rukun sholat berjumlah 13, berikut adalah uraiannya. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk beserta tumakninah. Yang keenam, iktidal beserta tumakninah. Yang ketujuh, 2 kali sujud di setiap rakaat. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, duduk tahiyat atau tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tahiyat atau tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat ke atas Nabi SAW pada tasyahud akhir. Yang ke-12, taslim atau salam pertama. Yang ke-13, tertib. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama itu berbicara. Berbicara sesuatu yang bukan Al-Quran, zikir, dan doa dapat membatalkan sholat, sekalipun dilafazkan dengan bahasa Arab apabila dilakukan dengan sengaja. Misalnya, terlupa atau karena latah, maka sholatnya tidak batal, selama kata yang diucapkannya sedikit. Dalam mazhab Syafi'i, kata yang dianggap sedikit menurut kebiasaan maksimal 6 kata. Yang kedua, melakukan gerakan yang banyak. Gerakan di luar gerakan sholat yang dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut dapat membatalkan sholat. Namun, jika gerakannya sedikit atau tidak dilakukan secara beruntun, maka masih bisa ditoleransi. Yang ketiga itu terkena najis. Jika pakaian atau tubuh terkena najis saat sholat dan tidak ada upaya untuk membersihkannya, maka sholat menjadi batal. Kesucian dari sholat adalah salah satu syarat sah sholat. Yang keempat itu aurat terbuka. Apabila aurat terbuka saat sholat dan tidak segera ditutup, maka sholat tidak sah. Namun, jika aurat segera ditutupi dengan gerakan ringan dan cepat, sholat tetap bisa dilanjutkan. Yang kelima itu
makan dan minum saat sholat. Makan atau minum ketika sedang sholat juga membatalkan sholat, meskipun hanya sedikit. Batas minimal yang dianggap membatalkan adalah masuknya 2 biji wijen ke dalam rongga tubuh. Yang keenam itu berhadas sebelum salam pertama. Jika seseorang berhadas, misalnya buang air atau batal wudhu sebelum mengucapkan salam yang pertama, maka sholatnya batal dan harus diulang. Yang ketujuh, bersuara seperti berdehem, tertawa atau menangis. Jika suara yang keluar seperti berdehem, tertawa atau menangis sampai terdengar jelas dan terdiri dari 2 huruf atau lebih, maka sholat bisa batal, kecuali jika suara tersebut keluar karena batuk yang tidak dapat ditahan. Yang ke-8 itu mengubah niat di tengah sholat. Jika seseorang mengubah niat saat sedang sholat, misalnya dari sholat wajib ke sholat sunnah, atau berniat untuk membatalkan sholat, maka sholatnya langsung menjadi batal. Yang ke-9 itu membelakangi kiblat. Menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Maka apabila seseorang membelakangi kiblat saat sholat dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Kajian teori. Sebelum menjawab pertanyaan mengenai sah atau tidaknya sholat dalam kondisi tertentu, kita perlu memahami terlebih dahulu syarat-syarat sah sholat. Dalam buku karya Bapak Muhaisin dijelaskan bahwa syarat sah sholat terdiri dari 2 bagian utama. 1. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang terkena kewajiban untuk menunaikan sholat. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka gugur kewajiban sholat atas orang tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah A. Islam. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Islam berarti menyerahkan dan menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Baligh. Baligh adalah kondisi ketika seseorang telah mencapai usia dewasa atau menunjukkan tanda-tanda kedewasaan seperti mimpi basah untuk laki-laki atau menstruasi untuk perempuan. C. Berakal. Berakal berarti memiliki kemampuan berpikir secara sehat dan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. D. Suci dari haid dan nifas. Perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kewajiban tersebut berlaku setelah ia suci. 2. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar sholat dianggap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat tersebut meliputi A. Suci dari hadas. Hadas terbagi menjadi 2, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil keadaan yang membatalkan wudhu seperti buang air kecil, buang angin, dan sebagainya. Untuk menghilangkannya cukup dengan berwudhu. Sedangkan hadas besar keadaan yang mewajibkan mandi besar atau mandi junub seperti keluarnya mani atau setelah berhubungan suami istri. Hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. B. Suci dari najis. Pakaian, badan, dan tempat salat harus bersih dari najis. Najis terbagi menjadi 3. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis ringan atau mughafafah, contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. Cara menyucikannya cukup dipercikan air. Najis sedang atau mutawassitah, contohnya air kencing atau kotoran manusia. Cara menyucikannya adalah dengan menyiram air hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Najis berat atau mughalazah, contohnya najis dari anjing dan babi. Cara menyucikannya adalah dengan mencuci 7 kali, salah satunya dengan air bercampur tanah yang suci. C. Masuk waktu sholat. Sholat yang dilakukan sebelum masuk waktunya dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103. D. Menutup aurat. Menutup aurat merupakan kewajiban dalam sholat. Yang pertama aurat laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Yang kedua aurat perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, mau bagian depan ataupun belakang.
Menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah syarat sah salat bagi orang yang mampu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Dari manapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, menghadap kiblat, dan bertakbirlah. Dalam kitab Minhajut Talibin, Imam Nawawi menjelaskan bahwa menghadap kiblat adalah syarat sholat bagi orang yang mampu, namun dalam kondisi darurat, seperti yang pertama rasa takut yang sangat, yang kedua sholat sunnah dalam perjalanan, dan yang terakhir berada di tempat asing seperti hutan, gunung, atau daerah yang tidak diketahui arah kiblat. Maka diperbolehkan beristijhad untuk menentukan arah kiblat. Jika setelah sholat ternyata arah kiblatnya salah, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulang. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dalam kitab Al-Majmu' Syah Al-Muhadzab jilid 3 halaman 210 oleh Imam Nawawi. Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 7352 dan Muslim nomor 1716. Jika seseorang berijtihad dan hasilnya benar, maka ia mendapat 2 pahala. Jika salah, ia tetap mendapatkan 1 pahala. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Al-Ibadat halaman 147 juga mengatakan, orang yang sholat berdasarkan ijtihad dan keyakinannya tentang arah kiblat, lalu ia baru mengetahui kesalahannya setelah selesai sholat, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu diqadha. Terakhir, kesimpulan. Salat mahasiswa yang dilakukan di hutan berdasarkan ijtihad arah kiblat yang ternyata keliru tetap sah dan tidak wajib diulang. Ini berdasarkan karena mahasiswa tersebut telah meniatkan menghadap kiblat, karena sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niat, dan dia juga sudah berijtihad ataupun sudah berusaha untuk cari tahu arah kiblat, dan kesalahan tidak menghadap kiblat itu pun dia ketahui setelah selesai sholat, bukan saat sholat. Bagi siapa teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.